mulai ayat 3 hingga 14 dengan judul dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Kita baca bersama. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan dan melakukan ketika melakukan roti berdiri di besar kakinya sementara ia kemas adonan sampai pada pesta raja dan mereka mempersakan para pemuka dengan anggur yang ada ia bersekutu dengan para batin mereka seperti kabut apian hati mereka menyala-nyala semalam-malam mereka mereka semua sudah panas dalam apian dan habis pada hati mereka semua raja mereka sudah tewas tidak ada seorang di antara mereka Efraim takutkan dirinya kepada bangsa-bangsa Efraim mengambil roti dari orang-orang luar akan habis ke suatu tetapi ini tidak benar juga ia sudah banyak berubah tapi ia sendiri kecungkakan Israel menjadi saksi namun mereka yang kembali Efraim menjadi pantai tolol dengan memanggil kepada Mesir dengan bukit Asyur apabila mereka berdiri aku akan menentang menjadi lalu mereka seperti bulu-bulu hutan akan mengajak mereka menjadi celaka mereka binasa mereka mengumpulkan aku mau mereka tapi mereka berdusta sebab mereka ragu mereka takkan mereka dan mereka sebagaimana aku berlaku dan membuat kemarahan mereka namun mereka telah sekarang mereka kembali kepada musuh membuka mulut mereka mengucap mereka terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa dan menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Pernahkah kita melihat seseorang dia semangat sekali beribadah di awal tahun baru? Mungkin kita ada yang demikian seperti ini. Dalam perjalanan waktu hari kedua semangatnya mulai agak kurang dan hari ketiga semangatnya beribadah itu sirna. Itulah yang kita sebut bahasa nyari hangat-hangat tai ayam. Artinya dia panas sebentar lalu hilang. Bacaan kita saat ini juga begitu. Mereka memanaskan diri dalam kejahatan. Perhatikan ayat 4 berkata, mereka semuanya adalah pesinga. Seperti oven yang dipanaskan oleh tukang roti. Saudara bayangkan, hidup mereka
mereka seperti oven panas, bukan untuk membakar semangat rohani mereka, tapi membakar hawa nafsu dan segala jenis kejahatan. Dan Tuhan melihat mereka seperti ayat 11, merpati tolong tanpa akal. Mereka pergi ke Asyur, mereka pergi ke Mesir, cari bantuan kemana-mana, tapi tidak pernah datang kepada Tuhan. Mereka tidak cari Tuhan, tapi mereka datang kepada Asyur, ke Mesir, minta petunjuk dewa-dewa. Yang menyedihkan lagi, perhatikan ayat 13, mengatakan mereka telah memberontak terhadap aku, dan aku ingin menebus mereka, tapi mereka berkata dusta terhadapku. Mereka berpaling, tapi mereka stok rohani kelihatan kami, tapi doanya pun palsu. Hanya berdoa, tapi doa itu hanya berpura-pura. Ibu bapak jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati, jangan seperti oven yang hanya panas untuk dosa, atau seperti burung yang bingung kemana arah. Tuhan rindu kita kembali sungguh-sungguh dengan pertobatan yang nyata. Jangan jadi hangat-hangat sebentar lalu kembali ke dosa. Mari jadilah umat yang setia kepada Allah, yang panasnya bukan seperti nafsu, tapi karena kasih kepada Tuhan kita persembahkan hidup kita hanya. Seorang Eric Liddell, dia pelari tercepat di dunia pada tahun 1924. Dia berkebangsaan Inggris. Dia menolak bertanding di nomor 100 meter yang spesialisasinya. Karena apa? Karena pertandingan itu digelar pada hari Minggu. Dia tolak itu. Waktu itu dunia mengeji dia, kenapa tidak bertanding? Padahal dia seorang pelari yang cepat. Tapi sang Eric Liddell mengatakan, dia tetap teguh, tetap berprinsip apa? Hari Minggu itu adalah hari bakti kepada Tuhan. Dia begitu taat, dia begitu setia kepada Allah daripada menghitungkan emas kala itu. Ia pindah ke nomor 400 meter yang bukan spesialisasinya, dan justru saudara, ia memecahkannya ke dunia di nomor yang bukan spesialisasinya. Apa yang kita petik dari ini? Kita petik adalah bagaimana dia hari Minggu dia khususkan untuk Tuhan. Hari-hari ibadah dia khususkan untuk Tuhan. Dia tidak apa, di mana, kerja apa. Dia menomor-satukan ibadah. Bapak jemaat Tuhan yang diberkati, jika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup, ada hal-hal baru, berkat baru dalam hidup kita. Seperti Eric Liddell tadi, yang menuntut kita untuk masa depan yang jauh lebih baik. Jika kita setia kepada Allah, dan itu belajarlah setia kepada Allah. Ini perenungan untuk kita. Kalau hari Minggu, hari Padan, sekarang itu kita lepaskan, kita nomor 2 kali, kita ganti dengan apa yang kita baikkan. Karena itu untuk menjadi hidup ini sebagai catatan untuk menjadi orang, jaga hati kita agar tidak berbangga diri, hidup dalam kesombongan. Kedua, jaga pikiran kita agar tidak berburuk sangka kepada orang lain. Ketiga, jaga mata kita agar tidak memandang-mandang orang. Semua orang sama di dalam ini. Jaga lisan kita agar tidak berkata buruk kepada sesama. Kelima, jaga diri kita agar tidak mendengar fitnah. Keenam,
Jagalah kita agar tidak salah dengan pedoman kepada pertama. Nah itu Tuhan berkata kepada kita semua, setialah